hanya untuk menyenangkan selirnya. Siksaan dari bilah yang menembus perutnya tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan rasa sakit pengkhianatan. Sebelum napas terakhirnya, dia mengaktifkan sihir pengembalian waktu. Cincin yang berlumuran darah itu memancarkan cahaya terakhirnya. Kali ini, dia tidak akan membiarkan cinta membutakannya lagi. Mereka yang telah mengambil segalanya darinya akan membayar harganya. Liz mencabut kalung safirnya. Gadis berambut merah muda itu maju dengan marah. Dia tidak percaya wanita ini berani merampas perhiasannya di depan umum. Tapi ini selalu menjadi warisan keluarga yang cerewet. Itu dicuri dari mereka dengan cara yang hina. Gadis berambut merah muda itu terus memutarbalikkan kebenaran meraih untuk mengambil kembali kalung itu. Liz dengan dingin melangkah ke samping. Dan dengan tenang mengingatkannya pada fakta kejam keluarganya telah lama jatuh di bawah kendali Liz. Romania bergegas ke lokasi. Dia dengan cemas menanyakan keselamatan nyonyanya. Gadis berambut merah muda itu mencemooh dengan bangga memerintahkan pelayan untuk meminta maaf atas nama nyonyanya. Tapi Romania berlutut di satu lutut di depan Liz. Dia hanya peduli jika Liz terluka. Penolakan total ini membuat gadis berambut merah muda itu terbakar dengan kemarahan. Kamu tidak bisa tidak mengangkat julukan jahat itu, penyihir merah. Liz mengabaikannya dengan bantahan tenang. Dia sekarang adalah Duchess yang sah. Pada saat itu, Heiner muncul di ballroom. Liz mendekatinya dengan hangat. Dia menunjukkan harta yang baru saja dia ambil kembali. Bibir Duke melengkung menjadi senyuman kecil. Pemandangan ini mengejutkan setiap tamu di aula. Duke, berdarah es yang dikenal karena kekejamannya sebenarnya tersenyum kepada seseorang. Ketika dia mendengar seseorang berbisik penyihir merah, tatapan Painter berubah menjadi dingin. Seketika suasana di seluruh aula membeku. Dia memperingatkan dengan tegas bahwa tidak ada yang diizinkan untuk tidak menghormati istrinya. Lalu, dia mengantar Liz menjauh dari kumpulan orang. Liz dengan lembut bersandar di bahu suaminya dan merasakan tubuhnya langsung kaku. Dia khawatir dan bertanya, apakah dia tidak suka kedekatan ini? Painter menutupi pipinya yang memerah. Dia dengan tenang memintanya untuk tidak pergi terlalu jauh darinya. Liz dengan tahu mengambil lengan suaminya siap untuk pergi. Gadis berambut merah muda itu masih ingin menimbulkan masalah. Liz menoleh kembali dan dengan dingin mengeluarkan sebuah kalimat orang yang tertipu adalah yang salah. Setelah pengembalian waktu, dia akhirnya bisa mengembalikan kata-kata itu. Dia menggenggam permata yang baru saja dia ambil kembali. Dia hanya 2 warisan lagi untuk mengumpulkan semuanya. Dia akan mengambil kembali setiap satu dan menyelamatkan ayahnya yang dipenjara. Waktu kembali ke saat mimpi buruk dimulai. Dia memohon kepada orang itu dengan putus asa untuk berhenti. Dia memberikan kepercayaan penuhnya hanya untuk menerima pengkhianatan yang kejam sebagai balasannya. Liz terbangun dari mimpi buruk. Dia mendapati dirinya masih hidup. Romania bergegas masuk ke ruangan, menanyakan tentang kondisinya dengan cemas. Melihat pelayannya yang setia kembali di sisinya, hati Liz akhirnya tenang. Kekuatan berlian pengembalian waktu benar-benar berhasil. Yang terpenting, dia masih ada di sini bersamanya. Ketika dia mengonfirmasi tanggal saat ini, dia menyadari bahwa dia kembali 1 tahun yang lalu. Meskipun dia menyesal tidak kembali lebih jauh, dia cepat-cepat mengumpulkan dirinya. Dia memutuskan untuk memberitahu Romania yang sebenarnya. Meskipun terdengar tidak masuk akal. Dia memang telah mati. Sekali dia ditipu dan dibunuh dengan brutal. Sekarang dia perlu berbagi apa yang terjadi di kehidupan pertamanya untuk mempersiapkan balas dendam. Ini akan segera dimulai. Dia adalah Liz Chetty. Lahir dalam keluarga bangsawan penyihir yang terhormat. Dia naif percaya bahwa selama dia bekerja cukup keras, dia bisa menghapus stigma sebagai penyihir merah dan tunangannya Zaret. Hangat seperti matahari, penyelamatnya dia selalu dengan lembut mengatakan agar dia tidak mempedulikan gosip. Dia berulang kali mengatakan bahwa hanya dia yang cukup untuk memahami pesonanya. Tetapi dia tidak tahu bahwa di balik kelembutan ini tersembunyi belati yang paling tajam. Ketika ayahnya difitnah menggunakan sihir gelap, dia tetap membela Zaret, sampai dia menyaksikan ayahnya terjatuh, dan dibawa pergi di depan matanya. Hanya saat itu dunianya mulai runtuh. Ayahnya menyuruhnya untuk menyeduh teh, dan menunggu kepulangannya. Dia akan kembali kepada putri tercintanya segera, tetapi dia menunggu sampai keluarga itu jatuh dalam kehancuran. Sampai semua orang meninggalkannya. Para pelayan pergi dan bahkan yang paling setia Roman juga hilang. Tepat ketika dia berpikir, seluruh dunia telah meninggalkannya. Zaret muncul. Dia terharu berpikir, setidaknya dia bersedia tinggal di sisinya. Tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa dia membawa bukan kenyamanan, tetapi berita mengerikan, bahwa ayahnya akan dieksekusi. Keesokan harinya, saat dia hancur dalam tangisan, dia dengan mudah menyebutkan berlian.
Waktu mundur mengklaim itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ayahnya. Dalam keputusasaan dia meraih tali kehidupan ini, dia membawanya ke kedalaman basement tempat harta itu tersembunyi. Ketika dia dengan gembira mengeluarkan berlian yang terinfusi sihir Zareth, tiba-tiba memeluknya dari belakang. Sambil menusukkan belati dingin ke tubuhnya, darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia tidak bisa mempercayai pengkhianatan mendadak ini. Dia menghapus semua kepura-puraan mengakui bahwa dia lelah, berpura-pura menjadi pria terhormat. Ternyata, dia mendekatinya hanya untuk permata ini. Dari awal dia mengejek dengan sinis bertanya, siapa yang benar-benar akan mencintai penyihir merah. Ketika dia mempertanyakan, apakah dia juga memfitnah ayahnya, Putri Baron berambut merah muda masuk tepat pada waktunya menyaksikan keduanya begitu akrab. Dia akhirnya mengerti. Semuanya adalah skema yang direncanakan dengan rumit. Amarahnya melepaskan ledakan kekuatan terakhir, tetapi dia hanya berhasil mencakar wajah Zareth. Tetapi tidak ada yang mengharapkan bahwa dia diam-diam menukar permata dalam kekacauan. Setelah ditendang oleh Zareth, dia menyaksikan cincin di tangan mereka dan mengeluarkan tawa dingin. Cincin di tangannya memancarkan cahaya aneh dan waktu mulai mundur. Dia bersumpah bahwa dalam kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan cinta palsu membutakannya lagi. Setelah mendengar kebenaran kejam ini, Romain tetap diam untuk waktu yang lama. Dia mempercayainya tanpa ragu dan mulai memikirkan balas dendam. Dia tertawa pahit atas kebodohannya, karena menyia-nyiakan satu kesempatan untuk memutar kembali waktu, tetapi dia hanya menyatakan dengan tegas bahwa dia percaya nyonyanya tidak pernah berbohong. Namun, dia tiba-tiba teringat sosok kabur yang menerobos masuk ke basement sebelum dia mati. Siapa orang itu yang dengan putus asa memanggilnya Romain juga bingung. Mengapa masa depannya meninggalkan sisi nyonyanya? Kemudian, Liz tiba-tiba ingat tanggal hari ini. Sebuah peristiwa kritis akan segera terjadi. Dia segera bangkit. Matanya menyala dengan tekad. Romain dengan sungguh-sungguh bersumpah untuk tetap di sisinya kemanapun dia pergi. Liz yang terlahir kembali mengangkat kepalanya, bersumpah untuk merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Hainer tiba-tiba mempersingkat perjalanannya dan kembali ke rumah. Pelayan menyambutnya dengan terkejut dan bertanya, mengapa? Dia menyebutkan itu karena mimpi berdarah gadis berambut merah, terbaring di kolam darah dalam mimpinya. Membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menekan ketidaknyamanannya dan bertanya tentang situasi wilayah. Dia mendengar bahwa keluarga saingan semua berperilaku, namun laporan berikutnya dari pelayan membuat hatinya bergetar. Laporan itu berkaitan dengan putri keluarga yang banyak bicara. Namun laporan berikutnya dari pelayan membuat hatinya bergetar. Laporan itu berkaitan dengan putri keluarga cerewet. Dia telah diam-diam mengamati balapan kereta dan detak jantung Lisa berdegup lebih cepat daripada roda. Dia mengungkapkan tragedi itu kepada Romania. Saudarinya kemungkinan besar akan diserang untuk menarik perhatiannya. Tujuannya adalah untuk mengambil dukungan terakhirnya. Pikirannya membawanya kembali 2 tahun yang lalu. Saat itu, dia menangis tanpa daya di bawah pohon karena terisolasi. Zareth muncul seperti sinar cahaya. Dia memuji bakatnya dan mengagumi rambut merahnya. Dia pernah membuat dunianya bersinar. Dalam sekejap melihat kembali sekarang, dia hanya merasakan jijik yang menggigil. Mereka tiba di toko kue saudari Romania. Marosa sangat senang melihat mereka. Liz melihat gadis kuat yang menjalankan toko sendirian dan merasakan simpati. Para saudara menyebutkan hari-hari ketika mereka saling bergantung. Kata-kata mereka dipenuhi rasa syukur terhadap keluarga yang cerewet. Ini membawa sedikit kehangatan ke dalam hatinya yang dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghancurkan kehangatan ini. Rencana perlindungan dengan cepat terbentuk dalam pikirannya. Di bawah langit malam, para preman tiba seperti yang diharapkan. Mereka menghentikan pemilik toko yang mengenakan jubah, tetapi di bawah jubah adalah wajah Lisa yang dingin dan penuh tekad. Romania muncul tepat pada waktunya dan langsung menaklukkan para preman. Dia memutar lengan mereka, dan dengan dingin menuntut untuk mengetahui siapa yang ada di balik ini. Liz tahu, dia telah berhasil melindungi ikatan berharga ini. Keesokan harinya, saat perpisahan mereka, Marosa menggenggam tangannya dengan erat. Dia menyatakan keyakinan teguhnya pada ketidakbersalahan keluarga yang cerewet. Kepercayaan tanpa syarat ini akan menjadi kekuatannya untuk melangkah maju dalam kegelapan. Namun, saat dia dan Romania berjalan kembali, suara yang paling tidak ingin dia dengar memanggil dari belakang. Zareth muncul di depannya membuatnya terkejut sepenuhnya. Wajah Zareth dipenuhi dengan kegembiraan palsu. Liz melihat langsung ke dalam dirinya. Dia di sini untuk mengonfirmasi hasil serangan dan dia menyeringai di dalam hati. Dia segera beralih ke ekspresi senang dan dengan hangat membalas sapaan itu. Romania mengawasi dengan dingin dari samping. Dipenuhi dengan penghinaan di dalam Zareth, mempertahankan senyum di permukaan,
tetapi mengutuk pasangan majikan pelayan ini di dalam hati. Dia menggunakan kelelahan untuk menutupi kesalahannya, tetapi matanya bergetar tidak pasti. Liz tidak peduli dengan basa-basi, dan minta diri mengklaim bahwa dia sibuk. Saat dia berbalik, senyumnya menghilang dari wajahnya. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka. Dia akan berpura-pura tertipu untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Mereka berspekulasi. Pasti ada dalang yang lebih besar di balik Zaret. Dia dan Putri Baron saja tidak cukup untuk menjatuhkan ayahnya. Dalang sebenarnya pasti adalah bagaimanapun juga batu sihir keluarga. Kekhawatiran kembali menghantui. Dia perlu menemukan perlindungan yang lebih dapat diandalkan untuk Marosa. Romani tidak bisa meninggalkan sisinya, jadi mereka harus mencari penjaga lain. Liz menghela napas pelan bahwa tidak ada kerabatnya yang dapat dipercaya. Mereka semua adalah burung pemakan bangkai yang mengincar kekayaan keluarga. Dia tiba-tiba memikirkan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu rumah Duke Treselia. Pria itu yang dikenal sebagai Hainer berdarah es, acuh tak acuh terhadap segala sesuatu kecuali sihir. Mengingat penelitian bersama mereka, dia selalu melemparkan tatapan dingin padanya. Mungkin dia tidak bisa mentolerir seorang wanita memasuki domainnya. Pengejaran sihir yang fanatik ini sangat menakutkan, tetapi untuk melindungi orang-orang yang penting baginya, Liz memutuskan untuk menulis meminta bantuan. Secara tak terduga, balasan datang segera memberinya kesempatan untuk bertemu. Setelah memasuki kediaman megah Duke, Liz menarik napas dalam-dalam. Romania membisikkan pengingat untuk berhati-hati. Pintu ruang gambar terbuka perlahan dan sosok Hainer muncul di baliknya. Tatapannya yang dingin langsung mengunci Liz. Tatapan Hainer membuat Liz terjaga. Dia harus menghadapi pria yang tidak menyukainya dengan penuh rasa hormat. Liz, dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Duke karena telah meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk menemuinya. Dia hampir sampai pada inti ketika dia tiba-tiba disela. Tanner dengan dingin bertanya, di mana kacamata miliknya? Pertanyaan ini membuat jantungnya berdegup kencang. Tidak yakin dengan niatnya, dia menjelaskan dengan canggung bahwa kacamata itu hanya dekoratif. Pikirannya langsung melayang kembali ke toko pakaian. Dia mengunjungi toko itu kemarin. Dia tahu, dia harus tampil dengan baik untuk bertemu Duke. Namun, setiap barang di toko itu terlalu mahal baginya. Bisikan para wanita bangsawan di sekelilingnya jelas terdengar di telinganya. Mereka mengejek keluarga yang jatuh dan penyihir merah yang kumuh. Kemarahan menyala di mata Romina saat dia bersiap untuk melangkah maju dan menghentikan mereka. Tapi Liz menghentikannya. Dia ingat bahwa di masa lalu, Zaret akan membela dirinya, tetapi setelah mati sekali, dia telah belajar untuk menghadapi segala sesuatu sendiri. Dia berbalik ke arah kelompok wanita itu dengan senyuman sinis. Dia dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang bergosip di belakang orang lain adalah orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kelas. Dengan itu, dia menarik Romina dan berjalan ke ruang ganti dengan kepala tegak. Dia akhirnya melepas kacamata berbingkai emas yang melambangkan kehormatan keluarganya. Dia memutuskan untuk menggadaikannya untuk mendapatkan pakaian yang diperlukan. Romina khawatir dan bertanya, apakah dia benar-benar bersedia berpisah dengan mereka. Dia tersenyum dan menjawab bahwa itu satu-satunya pilihan saat ini. Kembali ke masa sekarang, dia hanya bisa berbohong kepada Hainer bahwa itu untuk mengubah suasana hatinya. Hainer berhenti mendesak dan mengisyaratkan agar dia duduk dan membahas bisnis. Liz secara formal meminta bantuan finansial dan pribadi. Dia percaya bahwa ayahnya telah dijebak. Hana dengan mengejutkan mengakui karakter ayahnya. Jarang menerima dukungan dari orang luar, Liz sangat terharu, tetapi nada Hana berubah menunjukkan bahwa bantuan tanpa syarat akan sangat memalukan. Liz sudah siap dan memberi isyarat kepada Romina di belakangnya. Romina mengeluarkan batu sihir keluarga. Dia berjanji batu ini dan semua batu yang ditemukan di masa depan sebagai pembayaran. Hainer mengawasinya dengan diam, udara hampir membeku. Dia akhirnya berbicara perlahan, mengatakan ini tidak cukup. Tatapannya tajam seperti pisau jatuh padanya. Dia mengusulkan kesepakatan mengejutkan. Jika dia ingin bantuannya, dia harus menikah dengannya. Liz hampir tidak percaya dengan telinganya. Ekspresi Romina berubah seketika. Dengan tegas mempertanyakan apakah lelucon ini sudah terlalu jauh. Hainer dengan dingin menegur pelayan agar tidak mengganggu. Dia dengan tenang menganalisis manfaat dari pernikahan, aliansi antara keluarga mereka. Karena harga seperti itu harus dibayar lebih nyaman untuk menjadi keluarga saja. Dia bahkan mengangkat pertunangan lama yang terlupakan yang diatur oleh para orang tua mereka. Liz berteriak di dalam hatinya tentang bagaimana kedua lord tua itu bisa memutuskan nasibnya tanpa persetujuannya. Kemudian dia menunjukkan bahwa pertunangannya dengan Zaret telah dibatalkan. Kata-kata ini menusuk hatinya seperti pisau. Dia tahu segalanya. Dia menyatakan dengan tegas
bahwa dia akan menolak untuk membantu jika dia tidak menerima syarat tersebut. Liz menahan keterkejutannya, mencoba memahami tawaran mendadak ini. Dia tidak mengerti manfaat apa yang bisa didapatnya dengan menikahi penyihir merah dari keluarga yang jatuh. Tepat ketika Hainer akan menjawab, seorang pelayan yang panik menerobos masuk. Pelayan itu melaporkan bahwa sebuah barang sihir yang sedang dipindahkan telah kehilangan kendali dan sedang menyebabkan kekacauan di halaman. Mereka bergegas ke halaman untuk melihat sebuah golem raksasa. Dengan menyerang secara liar, para penjaga kesulitan menghadapi serangan golem dan suasananya sangat kacau. Ini adalah golem sihir yang tidak terkendali. Hanya penyihir dengan kualifikasi tingkat kedua ke atas yang dapat menghadapinya. Hainer dengan tenang memerintahkan semua orang untuk mundur bersiap untuk menanganinya sendiri. Namun Liz tiba-tiba melangkah maju. Dia dengan lembut melafalkan mantra kuno. Cahaya hangat mengalir dari ujung jarinya, membungkus golem yang mengamuk. Di bawah tatapan terkejut, semua orang golem perlahan berhenti bergerak. Romain dengan bangga memuji bakat sihir nyonyanya. Dia menjelaskan dengan ringan bahwa dia telah dapat menghafal semua mantra sejak kecil. Hainer menyaksikan pemandangan ini, sesuatu yang tak terlukiskan bergolak dalam dirinya. Gambaran dirinya yang bersinar saat mereka melakukan penelitian bersama. Dia dengan serius mengangkat kembali masalah pernikahan. Di dalam kereta, dalam perjalanan pulang Romania dengan penuh semangat menyatakan penolakannya yang tegas. Dia tidak bisa membayangkan nyonyanya menjual diri kepada pria berdarah dingin itu untuk menyelamatkan ayahnya. Liz tersenyum pahit dan meyakinkannya bahwa syarat-syarat ini sebenarnya cukup menguntungkan baginya, tetapi di dalam hatinya dia juga ragu dengan kata pernikahan. Saat dia terlarut dalam pikirannya, langkah kaki yang familiar terdengar di luar pintu. Suara yang paling tidak ingin dia dengar datang tanpa diundang. Sekali lagi, Bibi Belladonna masuk tanpa diundang melangkah ke dalam ruangan dengan aura yang menggoda. Dia adalah kakak perempuan ibunya yang manja, dengan kepribadian yang benar-benar bertolak belakang dengan ibunya. Sebagai wanita yang bangga saat menikah dengan keluarga Earl suaminya, terus-menerus berselingkuh dengan wanita-wanita muda. Dia melampiaskan frustrasi pernikahannya kepada Liz. Liz menahan rasa jijiknya, dan dengan sopan tetapi jauh meminta agar dia tidak masuk tanpa izin. Belladonna segera membalas dengan sarkasme bahwa dia sama menjengkelkannya dengan saudara perempuannya yang sudah meninggal. Dia bahkan merasa bangga dengan penjara ayahnya. Dan kemunduran keluarga, Liz mengepalkan tinjunya memberitahu dirinya sendiri bahwa tidak ada gunanya terlibat dengan orang seperti itu. Tetapi Belladonna dengan angkuh mengumumkan bahwa dia membawa kabar baik untuk keponakannya yang malang. Dia ingin mengatur pernikahan untuknya dengan Viscount Kerangi yang usianya 30 tahun lebih tua darinya. Liz tersenyum sinis di dalam hati mengingat pengalaman mengerikan itu dari kehidupan pertamanya. Saat itu, tanpa daya dan sendirian, dia benar-benar percaya pada kata-kata manis Belladonna. Dia dipaksa dibawa pergi dan hampir diserang. Pada hari mereka bertemu, dia hampir saja melarikan diri dengan melawan hanya untuk menerima pukulan dari Belladonna. Kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun mengendalikannya lagi. Romania dengan tenang bertanya apakah dia akan menolak. Nada suaranya penuh kekhawatiran. Dia mengangguk tegas dan akan menolak ketika tatapannya tiba-tiba membeku. Rantai di pergelangan kaki Belladonna bersinar dengan cahaya yang aneh, membuat jantungnya berdegup kencang. Itu jelas salah satu pusaka keluarga Ruby yang mengembalikan masa muda. Tidak heran dia terlihat jauh lebih muda daripada yang diingat Liz. Dia bertukar pandang dengan Romania, keduanya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Mengapa batu sihir yang disita oleh negara ada pada Belladonna? Apa tujuan dalang dibalik memberikan permata itu kepada orang luar? Pasti ada konspirasi yang lebih dalam yang tersembunyi di dalamnya. Belladonna menganggap dia telah setuju untuk menikah. Dan dengan bahagia mengatur pertemuan untuk lusa. Melihat sosok Belladonna yang pergi, sebuah rencana terbentuk di benak Liz. Dia datang lagi di hadapan Hainer, memberikan jawaban yang ditunggunya. Dia dengan tenang meminta keputusan darinya. Menginginkan jawaban yang jelas, Liz mengangkat kepalanya, senyuman cemerlang mekar di wajahnya. Dia memberikan jawabannya dengan jelas dan tegas. Ingin mendapatkan jawaban yang jelas, Liz mengangkat kepalanya, senyuman cerah mekar di wajahnya. Dia memberikan jawabannya dengan jelas dan tegas. Saya menolak jawaban ini membuat Hannah membeku di tempat, tetapi dia dengan cepat membaca makna yang tidak terucapkan di mata Lisa. Dia dengan tenang menjelaskan tentang pernikahan. Bibi Belladonna mengatur pernikahan untuknya besok malam. Dia akan dipaksa menikah dengan Viscount yang terkenal buruk. Kerangi. Hannah berjuang untuk memahami bagaimana dia bisa menyukai tipe itu. Dia segera membantahnya. Suaranya mengandung rasa jijik yang tidak tertutupi, lalu dia mengungkapkan penemuan yang lebih mengejutkan. Belladonna mengenakan warisan yang dicuri.
Untuk mengaktifkan kekuatannya memerlukan pemenuhan syarat mengerikan yang dia curigai. Belladonna dan Viscount sedang melakukan kesepakatan mengerikan. Dia tidak bisa mentolerir warisan itu dinodai. Seperti ini Hainer segera memahami rencananya berpura-pura menikah dan melihat kesempatan untuk merebut kembali permata itu. Dia dengan tenang mengonfirmasi apakah dia ingin menunda pertunangan mereka. Setelah menerima jawaban afirmatif darinya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan bantuan apapun. Ini sangat cocok untuknya. Dia ingin menyelesaikan konflik keluarga ini sendiri. Dia akhirnya setuju, tetapi mengharuskan agar dia membawa kembali Ruby pada pertemuan mereka berikutnya. Dia juga berjanji untuk menyiapkan gaun pengantin yang sesuai dengan permata itu. Setelah tamu pergi, pelayan tua menghapus air matanya, menghibur tuan mudanya yang ditolak. Dia tidak bisa tidak mengagumi bahwa Liz bisa menolak pria yang begitu menawan. Dia khawatir dan mengingatkan bahwa istri-istri Viscount sebelumnya semua mengalami akhir yang menyedihkan. Tetapi Hainer dengan dingin menyatakan bahwa dia tidak akan mengganggu rencananya. Di jalanan kumuh Liz dan Romania sedang melakukan penyelidikan mendesak. Dia teringat tentang kasus gadis-gadis yang hilang yang dia dengar di kehidupan pertamanya. Gadis-gadis malang yang tak berdaya, itu semua mengklaim mereka akan bekerja untuk keluarga bangsawan. Dan mereka menghilang secara misterius, tidak pernah terdengar lagi. Ini sangat cocok dengan syarat mengerikan untuk mengaktifkan Ruby. Romania menggunakan koneksi lamanya untuk mengonfirmasi hilangnya orang-orang baru-baru ini. Seseorang menyaksikan seorang gadis yang menjual ramuan naik ke dalam kereta mewah. Pada saat itu, Romain tiba-tiba menarik Liz ke dalam bayangan. Dia melindunginya dengan erat dan memberi isyarat agar dia tetap diam. Dia membisikkan peringatan seseorang mengikuti mereka. Identitas asli penguntit itu mengejutkan Liz dan Romania, seorang bocah kecil yang compang-camping dengan cemas mengintip dari pintu gang. Romani bertindak cepat menangkap bocah kecil itu dari kerahnya. Bocah kecil itu berjuang dengan putus asa dalam genggamannya, menangis meminta mereka untuk melepaskannya. Dia dengan marah menuduh mereka sebagai orang jahat yang menculik saudarinya. Liz segera menyadari bahwa saudarinya adalah gadis penjual ramuan yang hilang. Bocah kecil itu terisak saat dia mengingat berusaha untuk mencegah saudarinya. Dia selalu merasa terlalu mencurigakan bagi bangsawan untuk tiba-tiba mempekerjakan seorang gadis miskin. Tetapi, saudarinya naif berpikir itu adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Dia berjanji untuk segera menulis setelah tiba di rumah, tetapi dia menunggu. Dan menunggu tidak pernah menerima kabar. Dia lebih memilih hidup dalam kesulitan, asalkan saudarinya bisa kembali dengan selamat. Mendengarkan permohonan penuh air mata ini, Romagna teringat masa lalunya dengan saudarinya. Liz dengan lembut memberi isyarat kepada Romania untuk meletakkan bocah kecil itu. Dia berjongkok dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan bahwa mereka bukan orang jahat. Dia kemudian teringat syarat mengerikan untuk pemuda itu mengembalikan Ruby untuk bekerja, harus menyerap kekuatan hidup seorang wanita muda. Untuk mempertahankan masa muda mereka yang kekuatan hidupnya disedot akan akhirnya menjadi cangkang kosong dan mereka yang telah kehilangan kegunaannya. Kemungkinan diserahkan kepada Viscount. Pria yang terkutuk itu tidak akan pernah mengasihani gadis-gadis malang ini. Dia berjanji kepada bocah kecil itu bahwa dia akan membantu menemukan saudarinya. Bocah kecil itu skeptis tetapi harapan kembali menyala di matanya. Liz mengundangnya untuk bergabung dengan mereka mengungkapkan konspirasi mengerikan ini. Saat senja, Liz bertemu dengan Viscount. Di bawah pengaturan, Belladonna Viscount memandangnya dengan senyum puas. Belladonna dengan cepat mendorong Liz ke depan. Mengancamnya dengan suara rendah untuk bersikap baik, Viscount dengan sabar mengarahkan Liz menuju ruangan dengan lengannya melingkar di sekelilingnya. Begitu dia melangkah ke dalam ruangan, bayangan dari kehidupan masa lalunya muncul kembali, tetapi kali ini dia menekan ketakutannya dan mengambil inisiatif. Di bawah tatapan terkejut Viscount, dia membalikan keadaan dan mendorongnya ke atas tempat tidur. Dengan senyum menggoda, dia mengumumkan bahwa dia yang akan mengendalikan malam ini. Permainan berburu ini baru saja dimulai. Para pelayan di kediaman Viscount bergosip secara pribadi tentang nasib istri baru. Mereka tahu betul bahwa gadis-gadis yang dikirim ke sini tidak pernah kembali. Beberapa tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa simpati pada gadis-gadis malang itu. Pada saat itu, suara lonceng aneh menggema di sepanjang koridor. Sebelum para pelayan bisa bereaksi, mereka tertidur satu persatu. Romania muncul dari bayangan memastikan semua target tidak sadarkan diri. Sol berlari dengan gembira untuk melaporkan bahwa tugasnya juga selesai. Dia mengagumi efek luar biasa dari lonceng sihir itu. Romania dengan tegas mengingatkannya untuk menggunakan barang ini dengan hati-hati. Jika salah menangani, bahkan mereka bisa menjadi korban. Mereka kemudian bergegas ke kamar utama untuk bertemu dengan Liz.
Pada saat ini, Viscount sedang menikmati keberanian Liz yang tidak biasa. Dia dengan angkuh mengagumi apa yang tampak seperti mangsa yang patuh. Liz menekan rasa jijiknya terus berpura-pura menjadi wanita yang antusias. Tepat saat Viscount berpikir dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Malam ini, Liz berbisik lembut di telinganya mengumumkan bahwa mimpi manisnya akan segera hancur. Detik berikutnya, Viscount jatuh ke dalam tidur yang dalam. Tidak sadar, Liz melihat lonceng yang mulai berkarat di tangannya, merasa sakit dan lega sekaligus. Romania membuka pintu tepat waktu melihat bahwa dia telah berhasil menaklukkan Viscount. Saul, dengan penasaran bertanya, mengapa mereka tidak menggunakan lonceng itu pada Belladonna? Liz tidak menjelaskan konsekuensi mengerikan dari memaksa, mengeluarkan ruby. Dia dengan lembut mengalus kepala Saul, berjanji untuk menyelamatkan saudarinya terlebih dahulu. Ketiga, mereka segera berpisah untuk mencari gadis-gadis yang terkurung. Mereka harus menyelesaikan penyelamatan sebelum efek lonceng itu memudar. Sementara itu, di dalam kereta Belladonna terpesona oleh penampilan mudanya. Dia mengelus Ruby di pergelangan kakinya. Berterima kasih kepada tuan itu atas hadiah tersebut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia meninggalkan kipas kesayangannya di kediaman Viscount. Sebuah pemikiran jahat tumbuh di dalam pikirannya. Mengapa tidak kembali sekarang dan menyaksikan penghinaan Liz secara langsung? Dia memperlihatkan senyum kejam dan memerintahkan kusir untuk segera berbalik. Para pelayan di kediaman Viscount tidur nyenyak. Liz menatap lonceng berkarat di tangannya, gelombang kesedihan muncul di hatinya. Barang sihir berharga ini telah kehilangan sinarnya selamanya. Untuk menyelamatkannya dalam keadaan bingung, ajaran lembut ayahnya bergema di telinganya. Dia pernah mengelus rambutnya dan memberitahunya. Tujuan sebenarnya dari barang sihir itu untuk melindungi orang-orang yang kamu cintai dengan segala cara saat dibutuhkan. Kepercayaan tanpa syarat ini membuat matanya berkaca-kaca. Memikirkan keraguannya di kehidupan pertamanya, dia menjadi semakin bertekad. Kali ini dia harus menggunakan setiap warisan dengan bijak untuk membalikan nasib tragisnya. Dia menenangkan dirinya dan terus mencari di dalam estet yang redup. Dia memeriksa ruangan demi ruangan tetapi tidak menemukan jejak para gadis. Tepat saat dia hampir putus asa, tanda di bawah rak buku menarik perhatiannya. Dia mendorong rak buku berat itu ke samping, mengungkapkan sebuah tangga yang menuju ke bawah. Dia turun perlahan, dan pemandangan di depannya membuatnya terpesona. Puluhan gadis di penjara di sini seperti boneka. Mata mereka kosong, jelas-jelas kehilangan kekuatan hidup oleh Ruby. Dia mencari dengan mendesak di antara mereka. Dan akhirnya, menemukan saudara perempuan Saul. Dia dengan lembut mengguncang gadis itu, memanggil namanya. Hanya ketika dia mendengar nama saudaranya, percikan kembali muncul di mata gadis itu. Tiba-tiba suara tajam. Belladonna yang menuduh datang dari tangga. Dia dengan marah menuntut mengapa semua orang di seluruh estate tertidur. Saat mata mereka bertemu Belladonna, sepertinya melihat bayangan saudari yang selalu dengan mudah mencuri perhatian darinya. Kecemburuan dan kebencian meluap di dadanya hampir membuatnya kehilangan akal. Liz memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menunjukkan kejahatan Belladonna yang menyalahgunakan barang sihir. Dia mendesaknya untuk menyerahkan Ruby dengan sukarela. Mungkin dia masih bisa diampuni. Kata-kata ini sepenuhnya membangkitkan kemarahan yang disimpan Belladonna selama bertahun-tahun. Dia menampar Liz keras-keras di wajah, kekuatan itu membuatnya terhuyung mundur. Belladonna dengan histeris menyatakan, Ruby adalah miliknya selamanya. Lalu dia mendekati Liz mengaktifkan kekuatan jahat Ruby. Liz merasakan kekuatan hidupnya cepat terkuras, penglihatannya perlahan-lahan kabur. Tepat saat dia hampir kehilangan kesadaran, sosok yang familiar muncul. Heiner tiba tepat pada waktunya menangkapnya dengan aman di pelukannya. Suaranya yang dalam membawa tekad yang tak terbantahkan. Dia mengingatkan Liz bahwa mereka belum menikah, dia tidak bisa meninggalkan tunangannya seperti ini. Belladonna mengenali pria di depannya dengan ketakutan, Duke berdarah es yang terkenal yang menakut-nakuti setiap hati. Suaranya bergetar saat dia menuntut untuk tahu mengapa sosok yang begitu kuat muncul di sini. Hannah menjawab dengan dingin bahwa dia tidak berniat terlibat, tetapi mengingat tindakan sembrono tunangnya, dia tidak punya pilihan selain memantau dia secara diam-diam. Liz segera menyadari bahwa dia menggunakan kristal penglihatan jauh yang berharga untuk melacaknya. Artefak sihir yang tak ternilai itu hancur menjadi debu, tepat di depan matanya. Dia sangat tertekan sehingga hampir tidak bisa berbicara. Artefak yang begitu mahal digunakan dengan begitu sembarangan. Hannah dengan tenang menyatakan bahwa itu adalah keputusan yang dipikirkan dengan matang. Dia mendesak, kapan dia mulai memantau gerakannya. Dia mengakui bahwa dia telah mengawasi sejak saat dia membuat Viscount tertidur.
Tatapannya secara tidak sengaja melintasi gaun tipisnya yang memperlihatkan. Dia segera menoleh dengan canggung, ujung telinganya memerah mencurigakan. Dia dengan cepat melepas jubahnya dan hati-hati menyelimutkannya di atasnya menutupi kulitnya yang terbuka. Dia bertanya dengan suara rendah agar dia tidak berpakaian terlalu terbuka di masa depan. Suaranya membawa rasa malu yang tidak nyaman. Dia kemudian berbalik dan mengeluarkan buku sihirnya bersiap untuk menghadapi kekacauan. Melihat ini, Belladonna berbalik dalam kepanikan, mencoba melarikan diri. Dalam kebingungan, Hainer hanya memperhatikan sosoknya yang mundur dengan dingin tidak repot-repot mengejar. Dia sudah menempatkan mantra pelacakan padanya. Dia tidak khawatir tentang pelariannya. Belladonna berlari dengan putus asa, tetapi merasakan tubuhnya semakin berat. Dia dengan ngeri menemukan seorang sprite yang sedang tidur di bahunya. Dia akhirnya jatuh ke tanah tak berdaya terengah-engah. Hainer dengan tenang menjelaskan bahwa ini adalah efek dari artefak sihir yang hidup. Artefak ini dapat mengubah beratnya sesuai keinginan untuk menundukkan target. Liz tidak bisa menahan kekagumannya bahwa dia bisa menjinakkan makhluk magis yang begitu langka. Benar-benar layak diakui sebagai peneliti sihir jenius Romania, segera bergegas untuk memeriksa kondisi Liz dengan cemas. Mengetahui bahwa Hainer telah mengikuti mereka ke sini, dia segera menunjukkan ketidakpuasannya. Romania bertanya sarkastis, apakah Duke mungkin terlalu khawatir tentang tunangannya? Hainer menjawab dengan dingin bahwa seorang pelayan tidak seharusnya ikut campur terlalu banyak dalam keputusan majikannya. Ketegangan langsung muncul antara kedua pria itu. Sementara itu, Saul akhirnya menemukan saudarinya dalam keadaan bingung. Melihat mata kosong, saudarinya kemarahannya meledak sepenuhnya mengabaikan peringatan Lisa. Dia menerjang ke arah Belladonna yang tergeletak di tanah. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia dengan kejam merobek gelang kaki itu. Liz berteriak ketakutan untuk menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ruby yang dipaksa dilepas meledak dengan cahaya menyilaukan. Mata Belladonna melebar ketakutan saat dia mengeluarkan jeritan tajam. Energi emas mengalir dari permata, mengalir ke dalam tubuh saudarinya. Dia pingsan lemah ke dalam pelukan Romania yang menangkapnya tepat waktu. Wajah Belladonna menua dengan kecepatan yang terlihat saat dia merintih dalam keputusasaan. Saul berdiri membeku ketakutan oleh pemandangan di depannya. Liz dengan cepat menariknya ke dalam pelukannya, lembut menenangkannya untuk tidak melihat. Malam tiba saat semua orang akhirnya keluar dari Mansion Viscount yang suram. Count dan Belladonna diikat erat dengan tali dan dibawa pergi. Saul menundukkan kepalanya, merasakan penyesalan yang dalam atas tindakan impulsifnya. Liz berjongkok lembut memberitahunya bahwa ini bukan kesalahannya. Sebaliknya, dia berterima kasih padanya karena telah membantunya mendapatkan kembali warisan keluarga yang penting. Dia memujinya sebagai anak berani yang melindungi saudarinya. Hainer perlahan keluar dari mansion buku sihir di tangan. Dia memberitahu mereka bahwa semua wanita muda yang dipenjara telah sadar kembali. Saul segera bergegas masuk dengan mendesak mencari saudarinya. Kedua saudara itu berpelukan erat, terisak dengan penuh kebahagiaan. Dia meminta maaf melalui air mata karena telah membuat kakaknya khawatir. Liz mengamati kedua saudara yang bersatu kembali dengan lega. Lembut menyentuh Ruby di tangannya. Namun kebahagiaan dengan cepat digantikan oleh kekhawatiran tentang dalang di balik semua ini. Hainer memilih momen ini untuk mengajukan agar dia segera pindah bersamanya. Dia menyatakan dengan tegas bahwa suami dan istri seharusnya tinggal bersama. Liz menjawab canggung bahwa ini terasa agak terburu-buru. Dia mengatakan bahwa dia sudah menunggu cukup lama untuknya. Sementara itu, di kasino Zard merana atas kerugian judi yang dialaminya. Dalam keadaan mabuk, dia menghitung bahwa dia harus memanfaatkan waktu. Rewind Diamond. Tak lama Lorraine tiba-tiba muncul mengklaim bahwa dia memiliki informasi tentang Liz. Zard hampir tidak bisa menyembunyikan kebenciannya terhadap Liz, namun tetap bertanya apa yang terjadi. Lorraine mengumumkan dengan kegembiraan jahat bahwa Nona Belladonna telah gagal. Dia mengejek wanita tua yang menyedihkan itu yang terpesona oleh Ruby. Zard segera tertawa, dingin mengatakan bahwa Lorraine tidak berhak berbicara. Dia dengan keras menunjukkan bahwa Lorraine bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan batu sihir. Mereka saling merendahkan kemampuan satu sama lain. Ketegangan muncul di antara mereka. Lorraine dengan tajam mendesaknya untuk memanfaatkan waktu Rewind Diamond dengan cepat. Zard dengan mabuk membayangkan kehidupan mewah setelah mempersembahkan berlian. Lorraine tiba-tiba mengungkapkan berita mengejutkan, bahwa Liz dekat dengan Duke berdarah es. Dia menggambarkan dengan jelas momen-momen intim antara mereka berdua. Zara terkejut dan bertanya bagaimana orang bodoh itu bisa bersama Hainer.
Dia tidak bisa menerima bahwa Liz dekat dengan pria yang paling dia iri, sosok pria yang sangat dibencinya, yang selalu mencuri perhatian setiap wanita melintas dalam pikirannya. Dia curiga mereka bertemu karena keduanya adalah peneliti. Lauren dengan sengaja memprovokasi dia, menyarankan bahwa Liz telah move on. Dia dengan sinis bertanya, siapa yang membanggakan bahwa Liz sangat mencintainya? Kata-kata ini sangat melukai ego Zaret yang rapuh. Dia membanting meja dengan marah dan gelasnya pecah. Lauren memanfaatkan kesempatan untuk mendekat dengan percaya diri, mengusulkan untuk menggoda Duke. Dia yakin bahwa dia lebih menawan daripada Liz. Sementara itu, Liz melihat saudara-saudara itu tampak baru dengan rasa lega. Dia mengenakan salah satu gaun lamanya. Sementara Saul telah berganti pakaian dengan baju lama Romani. Saudara-saudara itu sangat berterima kasih tidak percaya akan kebaikan seperti itu. Liz dengan lembut mengatakan bahwa begitu dia terlibat, dia tidak akan meninggalkan mereka di tengah jalan. Saul tiba-tiba khawatir mereka akan ditinggalkan lagi. Setelah Liz menjauh, gambaran orang tuanya yang kejam meninggalkan mereka melintas dalam pikirannya. Liz segera meyakinkan mereka menyampaikan janji Duke. Meskipun dia tampak tidak senang, dia setuju bahwa dia bisa membawa pelayannya. Saudara-saudara itu sangat senang bersyukur mereka bisa terus mengikuti dermawan mereka. Liz bingung dengan sikap antusias Duke. Dia tidak mengerti mengapa pria yang tidak menyukainya ini begitu cemas untuk tinggal bersama. Dia menyimpan keraguannya untuk saat ini. Menginstruksikan dia untuk menjaga rumah dia, mengajak Saul untuk menemui seseorang yang sangat penting. Saul mengangguk dengan bersemangat, setuju, matanya penuh harapan. Liz akhirnya melihat ayahnya yang sangat dirindukannya. Di penjara yang redup, melihat wajah ayahnya yang kurus dan lelah air mata mengalir di pipinya. Ayahnya dengan mendesak menanyakan tentang keadaannya. Sepenuhnya mengabaikan kondisinya sendiri, dia menahan air mata berbohong bahwa semuanya baik-baik saja. Dia diam-diam bersumpah untuk menyelamatkan ayahnya. Secepat mungkin dia dengan lembut berjanji untuk menyeduh teh menunggu kepulangannya. Mereka akan menikmati pie berry kesukaan mereka bersama di taman. Tepat saat waktu kunjungan akan berakhir, dia tiba-tiba menyebutkan pertunangan. Mata ayahnya membelalak kaget. Tidak percaya dengan apa yang didengarnya dia, dengan mendesak meminta rincian tentang pertunangan itu suaranya penuh kekhawatiran. Namun penjaga sudah membawanya pergi mencegah pertanyaan lebih lanjut. Di luar penjara, Saul telah menunggu beberapa waktu. Dia dengan bersemangat menyarankan untuk membeli permen sebagai perayaan. Liz dengan lembut setuju untuk membiarkan mereka memilih permen yang mereka suka. Paul mengatakan ingin mencoba camilan kesukaannya. Dia segera menyarankan untuk membeli pie berry, matanya bersinar hangat. Sementara itu, Hannah fokus dengan serius mempelajari buku-buku sihir. Di ruang kerjanya, para pelayan berkumpul di luar pintu ragu untuk masuk dan melapor. Mereka berbisik tentang pengalaman menakutkan karena membuat Duke marah. Seseorang menyebutkan pelayan yang hampir menjadi subjek percobaan untuk artefak sihir. Pelayan tua itu dengan tenang masuk ke ruang kerja memberitahunya bahwa lemari pakaian sang nona sudah siap. Bibir Hannah melengkung sedikit ke atas dalam senyuman yang jarang terjadi. Pelayan itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa dia begitu setia kepada Liz. Pandangan Hannah tanpa sadar melayang ke sebuah bingkai foto di sudut meja. Itu memuat foto dua pria muda yang mirip bersama. Di sisi lain, Marissa terlihat terkejut dengan kunjungan mendadak saudaranya. Dia dengan khawatir bertanya, mengapa dia meninggalkan sisi Nona Liz? Romania menjelaskan bahwa Liz sedang bertemu dengan kepala keluarga dan orang-orang dari rumah Duke Tresselnia secara diam-diam menjaga dia. Mendengar nama rumah Duke, Marosa cemberut, tidak senang. Dia menghela napas pelan mengonfirmasi bahwa Nona Liz benar-benar akan menikah. Dia bertanya dengan khawatir apakah saudaranya benar-benar tidak keberatan. Romania bertanya dengan sikap tenang yang dibuat-buat tentang apa yang dia maksud. Marosa melihat melalui aktingnya memberitahunya untuk berhenti berpura-pura baik-baik saja. Romania mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya terbenam dalam kenangan yang dalam. Dia teringat tahun-tahun kelam. Tinggal bersama saudarinya di daerah kumuh untuk bertahan hidup, mereka harus berkelahi dengan anak-anak jalanan lainnya untuk makanan. Terkadang mereka mencopet kantong uang dan barang-barang dari pejalan kaki hingga hari itu. Dia mencuri artefak sihir dari kereta Liz. Ketika Liz datang mencarinya, dia mengakui pencurian itu. Dengan kejam, dia memeluk saudarinya yang batuk erat di pelukannya. Penuh permusuhan, tetapi Liz tidak menyalahkan mereka. Sebaliknya, dia mengundang mereka untuk ikut bersamanya setelah mandi dan berganti pakaian. Dia dengan cemas mencari saudarinya, tidak mempercayai bangsawan. Dia siap melarikan diri bersama saudarinya kapan saja. Liz menghargai bagaimana dia menyayangi saudarinya dan menawarkan posisi sebagai pelayannya. Romania tidak bisa percaya. Seseorang dengan statusnya akan dipilih. Dia mengakui bahwa sebagai peneliti wanita, dia sering dipandang rendah.
Jadi, dia menginginkan pelayan yang sama tidak biasanya. Saat itu, dokter muncul bersama Marosa, perawatannya selesai. Mengetahui saudarinya menderita demam rawa yang parah, dia terkejut. Marosa melompat ke pelukannya dengan gembira mengatakan bahwa dia sudah sembuh. Melihat saudarinya sehat kembali, dia akhirnya menurunkan kewaspadaannya. Dia setuju untuk melayani Liz, hingga dia melunasi utang yang menyelamatkan hidup ini. Sejak saat itu, mereka menghabiskan banyak momen hangat bersama. Liz mengajarinya etika yang benar, dan mendukung impian Marosa untuk membuka toko. Dia tetap di sisinya selalu mendengarkan saat dia menceritakan masalahnya. Kenangan itu terhenti tiba-tiba saat Romania menggigit keras wajahnya penuh rasa sakit. Bagaimana dia bisa benar-benar menyetujui pernikahan ini? Dia tidak mau. Romania menekan rasa sakit di hatinya, memilih untuk menghormati keputusan Liz. Dia percaya bahwa di kehidupan pertamanya, dia telah mengecewakan kepercayaan Nona Liz. Dia tidak bisa melindungi Liz atau menjaga saudarinya sendiri dengan aman. Kali ini dia bersumpah untuk melindunginya sebagai pelayan hingga akhir. Meskipun Marosa merasa tidak senang untuk saudaranya, dia tetap memilih untuk mendukungnya. Keesokan harinya, Liz berdiri di depan Manorduk dengan pelayannya yang setia. Para pelayan berbaris rapi. Dengan hormat menyambut nyonya baru mereka. Liz dengan sopan mengungkapkan keinginannya untuk menyapa Duke terlebih dahulu. Pelayan rumah tangga dengan menyesal memberitahunya bahwa tuan muda belum kembali karena urusan mendesak. Dia menyebutkan bahwa Duke sangat menantikan untuk menyambutnya. Liz tidak bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar menantikannya. Seorang pelayan dengan antusias menawarkan untuk membantu menjaga barang-barang. Dia dengan anggun menolak menunjukkan sikap kesopanan. Para pelayan muda di sekitarnya langsung terpesona. Mereka berbisik memuji pesonanya yang berbeda dari Duke. Sol dan dia dengan malu-malu mengatakan bahwa mereka bersedia melakukan pekerjaan apapun. Penampilan mereka yang polos langsung melelehkan hati semua orang. Para pelayan membawa saudara-saudara yang menggemaskan itu untuk menikmati camilan. Liz menyaksikan dengan lega saat mereka diterima begitu cepat, namun dia dengan tajam memperhatikan kelelahan para pelayan lainnya terhadapnya. Dia memahami bahwa sebagai putri dari keluarga yang jatuh kecurigaan adalah hal yang tak terhindarkan. Dipimpin oleh pelayan rumah tangga, dia perlahan naik ke lantai 2. Saat mereka hampir mencapai ruangan pelayan rumah tangga, tiba-tiba berhenti. Dia dengan serius memperingatkannya untuk tidak pernah memasuki ruangan itu. Di ujung lorong Liz tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa ruangan itu terlarang? Dia curiga, mungkin ada artefak sihir berharga di dalamnya. Pelayan dengan terampil menghindari jawaban mengalihkan topik. Dia segera menyadari posisinya sebagai istri kontrak. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan terlalu mencampuri privasi keluarga suaminya. Pelayan berkata dengan makna, bahwa mungkin tuan muda berharap dia akan bertanya lebih banyak. Mereka melanjutkan ke ruangan yang disiapkan untuknya. Perabotan mewah di depannya membuatnya terdiam karena terkejut. Setiap barang furnitur adalah kualitas terbaik, dan semuanya baru. Pelayan dengan bangga menjelaskan bahwa semua ini dipilih secara pribadi oleh tuan muda. Ruang ganti dipenuhi dengan gaun-gaun indah dan perhiasan. Bahkan gaun pengantin dibuat dengan hati-hati oleh desainer terbaik negara. Liz tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah Hainer sangat boros? Pelayan dengan cepat menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya. Tuan muda begitu dermawan. Dia kemudian mengeluarkan kunci dan meletakkannya di tangan Liz. Dia memberitahunya bahwa dia bebas menggunakan perpustakaan dan berangkas artefak. Liz sangat senang, ini adalah hadiah yang paling dia inginkan. Dia juga menyadari bahwa dia mungkin telah salah menilai Hana sedikit. Pelayan menyarankan jika dia bersyukur, sebaiknya dia berkomunikasi langsung dengan tuan muda. Dia menekankan bahwa komunikasi yang tulus adalah apa yang paling dibutuhkan pasangan. Kata-kata ini membuatnya teringat pertemuan yang jarang dengan Hainer di kehidupan sebelumnya. Dia tiba-tiba menyadari suara yang dia dengar sebelum mati. Terdengar sangat mirip dengan suaranya. Romania bergegas mendekat dengan kekhawatiran terlihat di wajahnya. Liz menggoda dia tentang menjadi populer di kalangan pelayan. Dia berkata putus asa bahwa hanya menjaga dirinya dan saudarinya sudah cukup membuatnya sibuk. Tiba-tiba keributan meletus di kejauhan. Romania menyarankan agar mereka tidak terlibat, tetapi Liz dengan tegas menyatakan bahwa dia akan melangkah maju sebagai nyonya rumah. Karena dia sekarang bagian dari rumah ini, dia tidak bisa hanya berdiri diam. Halaman telah berubah menjadi kekacauan dengan pelayan berlari panik. Artefak sihir hidup yang memanipulasi gravitasi sedang membuat kekacauan di mana-mana. Beberapa pohon besar patah menjadi 2 taman hancur tak bisa dikenali. Melihat Liz para pelayan dengan mendesak, memperingatkannya untuk meninggalkan tempat berbahaya ini, tetapi Liz teringat insiden Golem sebelumnya.
dan terjatuh dalam pemikiran. Apakah kecelakaan semacam ini biasa terjadi di Manor ini? Dia tidak bisa tidak merasa simpati kepada para pelayan yang bekerja di sini dalam jangka panjang. Romania menyarankan untuk menyerahkan masalah ini kepada tuan rumah, tetapi Liz melangkah maju dengan tegas bersiap untuk menanganinya sendiri. Dia dengan tajam merasakan artefak sihir dalam keadaan ketakutan. Dia dengan lembut melafalkan mantra penenang mencoba menenangkannya. Di bawah tatapan terkejut semua orang, artefak sihir secara bertahap berhenti mengamuk. Ia dengan lembut mendarat di bahu Liz menggosokkan pipinya dengan penuh kasih. Para pelayan berkumpul di sekitar dengan tulus memuji kemampuannya. Mereka lega insiden ini tidak akan membawa hukuman berat dari Tuan. Saat itu, sosok Hannah muncul diam-diam di belakang semua orang. Tatapannya yang tegas membuat para pelayan membeku dalam ketakutan. Hainer memerintahkan mereka untuk membersihkan halaman terlebih dahulu, mengatakan dia akan membahas tanggung jawab nanti. Para pelayan menyebar seperti tahanan yang diampuni. Hainer berbalik kepada Liz meminta maaf karena para pelayan menyebabkan masalah. Tetapi, Liz dengan senang hati mengatakan bahwa dia ingin memberi nama artefak sihir ini. Dia dengan lembut mengelus makhluk kecil di bahunya, menyarankan agar mereka memanggilnya Bibi. Makhluk kecil itu menari-nari dengan gembira, tampaknya senang dengan nama itu. Hannah terharu melihat momen hangat ini tanpa sadar tersenyum. Dia dengan serius mengulurkan tangannya kepada Liz, secara resmi menyambut kedatangannya. Liz dengan lembut mengambil tangannya menerima sambutan yang tulus. Pelayan tua menyaksikan pemandangan harmonis ini dengan puas. Dia diam-diam berharap Liz suatu hari akan mengungkap rahasia ruangan itu. Dia kemudian harus merencanakan pernikahan yang akan datang dan malam pernikahan yang sangat penting. Gaun pengantin putih bersih itu dengan sempurna menonjolkan sosok elegan Lisa. Para pelayan terkagum-kagum melihat kecantikannya yang menawan. Tidak pernah terungkap sebelumnya, setiap detail gaun pengantin ini dirancang dengan teliti. Seorang pelayan dengan hormat mempersembahkan permata keluarga yang berharga. Permata itu berkilau dengan cahaya misterius di bawah lampu. Selama tidak ada kekuatan sihir yang mengaktifkannya, mereka hanyalah permata biasa. Saul dan dia muncul di pintu dengan pakaian formal yang elegan. Liz dengan lembut memuji mereka sebagai peri di antara bunga. Saudara-saudara itu tersipu mengatakan bahwa dia adalah dewi sejati. Pintu terbuka dan sosok Hainer muncul di ambang pintu. Tatapannya membeku saat menyentuh Liz. Dia berdiri terpaku seolah terkena mantra paralisis. Seorang pelayan membisikkan agar dia memuji kecantikan pengantin, tetapi dia dengan canggung mengalihkan wajahnya yang memerah mengubah topik. Dia mendorong semua orang untuk bersiap-siap menuju kapel untuk upacara. Liz berjalan sendirian menyusuri koridor panjang kapel. Kenangan tentang pernah membayangkan menjadi pengantin Zaret memenuhi pikirannya. Namun sekarang, dia harus mengucapkan janji dalam pernikahan kontrak ini. Dia menyadari, Romania tidak berbicara dengannya sepanjang hari. Jarak yang disengaja ini membangkitkan rasa kehilangan di hatinya. Tenor lembut memanggil namanya menarik kembali perhatiannya. Dia melihat ke atas pada pria tampan yang menakjubkan di sampingnya. Dia bertanya-tanya, apakah cahaya membara di matanya? Hanya imajinasinya. Di hadapan pendeta mereka, bertukar janji abadi. Romania berdiri sendirian di sudut mengubur rasa sakit hatinya dengan dalam. Malam tiba saat Liz berbaring gugup di tempat tidur pernikahan. Dia merasakan tatapan penuh niat Hannah saat dia naik ke tempat tidur di sampingnya. Ketika jari-jarinya yang ramping dengan lembut menyentuh telinganya, detak jantungnya berdegup kencang hingga hampir meledak dari dadanya.